Setelah mulai saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna udkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hiqqatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas pembacaan yang Al-Qur'annya. Semoga Al-Qur'an selalu berkembang dan paham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat acara yang ketiga yaitu acara inti, acara tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita. Dengan segala hormat saya persilahkan. Kalau kelebihan jemaahnya supaya murid anyar ya. Anyar. Halo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la syari'ata ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfadna wa 'asimna min adh-dhunubi kaba'iriha wa saghairiha la siyama syirku bika wa 'uqul walidain wal kadhibu wal kibru wal 'ujbu wal khiyanatu wa khuluful 'ali wa 'adamul wafa'i bil 'ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nas wal nisyan anna ilma wa dina lil amali bih la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa tegur sapa, bercengkrama sambil sedekah senyuman, masya Allah. Jadi katingalina pada ikieu mah ya, orang kapanggih jeung dulur, kapanggih jeung tatanggi, kapanggih sareng baraya bari bisa seuri. Namun teu aya kieu mah urang boro-boro bisa seurinya. Isuk-isuk teh ingat kana teu boga sirop lah, ingat kana teu boga etananya. Nah, kamu ingat kana hutang mobilnya. Jadi alhamdulillah pada silaturahmi dalam kuliah subuh ini ya, ini mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun taya kuliah subuh mah anjing teh urang paling ngarengkolnya nunutang ya bari duit teu boga. Nah ya pikiran budak can pitra-pitra acan ieu. Makanya anak 12 ya mujurna bilatung bulang ya. Alhamdulillah ketemu sama tadi tidak tadi perhatikan apa mana Mbak RT seserian wae itu tadi bunga ya. Pira padahal waktu ieu nama cenah saur majung buras bari make sangu we burasna. Sangu. Yang ada anehnya di urang mah bubur sangu. Aduh yang ada hal es krim samuan dengan sangu ya. Jadi segala alhamdulillah kita bisa bercengkrama ya, bersedekah senyuman di hadapan saudara kita. Ini merupakan sedekah dan jangan lupa ini merupakan cirina ahli surga. Ahli surga itu cirina ya. Sekarang jeung Rasul cirina ahli surga nu kahijinya eta wajhun malihun. Ya, wajahnya kalau ketemu dengan saudaranya ya menyenangkan. Wajahnya menyenangkan. Makanya lamun ibu-ibu lamun dipandang oleh suaminya harus menyenangkan, molotot, monyong, ya, gitu, itu menyenangkan, ya, cirinya ahli surga, lain banget cawokan, ya, alhamdulillah, ya, kita alhamdulillah, kayaknya kelihatannya semuanya jadi ahli surga ini, ya, karena lihat dari mukanya muka yang cemberut aja orang. Mubahan tuh ya, alhamdulillah. Coba senyum, tapihan senyum bareng-bareng ya, supaya ketingali sebagai ahli surga. Jadi ahli surga mah beungeutna somear marahmai somear bisa memberikan idkhalus surur ya, kebahagiaan terhadap saudara ya. Lain kau tinggali mencabut truk, cabut truk, ya. Asal kapangi merengut, ya. Asal kapangi merengut, ulah, ya. Kita bisa jadi ciri ahli surga na leungit. Jadi berubah jadi ciri ahli neraka.
kamari kemana kamari? Mari. Pada Oh itu. ke surga ada bebarengan, kamari tengah jaga. Ini yang duit tetap ada. Pohon. Kan kamari kan. Bapaknya yang berduit lah. Ngaji kayak biasa wae. Tengah jaga. Ngaji. Ya. Ngaji di hotel tadi kemarin. Ngaji di ruangan nu aya ASEAN segala macam. Masuk angin. Walaupun ngajak kamu dulu masuk angin lah. Ya. Jadi muter biasa pakai AC. Ya. Nu kadua ciri ahli surga teh di samping muka nama rahmai, ya, mukanya menyenangkan, familiar, ya, hati, lisanun fasih, lisanna fasih, cariosanana bagus, bener, ya, tarang bohong, oh ahli surga nu bohong, oh, ya. Jadi nyariosna bener, nyariosna sae, bagus, nyampaikan kebenaran, nasihat, omonganana bermanfaat, eta cariosan ahli surga. Ya, sana sok ngabohong. Ya, besi dicabut, nyanu tadinya jadi ahli surga jadi ahli neraka itu bukan bohong mah. Ya, ulang. Ya, jadi si ciri ahli surga teh bisa ngajaga cariosanana lisannya. Dia akan berbicara tentang yang benar, yang hak, ya, yang walaupun pahit, yang hak disampaikan. Itu ciri ahli surga. Sehingga ucapannya, omongannya bermanfaat bagi kaum muslimin yang lain. Ya, ciri ahli surga. Nukatilu, ya, ciri ahli surga teh nyaeta qalbun taqiyun. Qalbun taqiyun itu hati yang bersih, hati yang suci, ya, tidak ditambah dengan apa, ya, hati yang kotor, hati anu hasud, nya kabatur dendaman, wah, pokoknya masa kapangieu odaran bae gua teman gitu mah, hatena berarti teman cucukan. Ya, nggak boleh. Jadi seorang muslim itu kalaupun dizalimi sama orang lain nggak perlu harus sesama muslim itu membalas kezaliman. Biar saja. Ya, malah bere makakak kudu naman ngazalimi. Sebab dalam Islam itu kalau seseorang muslim melakukan kezaliman kepada muslim yang lain, pahala sholat, pahala zakat, pahala sodako, pahala ngaji nanti dikasih kepada orang yang dizalimi. Sholatnya dibikin kan dizalim. Ya, mun aya jelema nu nyabok ke orang, geplok. Ya, ulah balas. Aya sama muslim mah. Kecuali lamun nu nyabokna orang kafir, balas eta mah. Ya. Nah, itu sama muslim itu ngelehan. Tapi engke salat jelema anu dicabok, salat jelema anu nyabok bakal dibikeun ka anu dicabok. Daek teu dicabok. Cabokan. Cabok heula. Ya teh ujug-ujug dicaboknya. Itu aya namanya. Jadi maksudnya zalim itu menang zalimnya. Jadi hatena ciri jalma ciri ahli surga mah hatinya bersih, nggak ada sifat hasud, iri dengki, ya, takabur, hatena hayang kapajak ku batur, ya, hayang dipuji ku batur, ya, dendaman, seharusnya nggak ada. Itu harusnya bersih dalam diri kita supaya kita termasuk orang yang termasuk ahli surga. Yang terakhir ada 4 ciri ahli surga itu. Yang keempat adalah yadun sahil, tangannya pemurah, daek barang deh kita
Jadi tangannya di luhur, lain di handap. Ieu mah nya lain gitu. Moanya kok namun merena kieu nya. Jadi tangan yadun sakhiyun. Ya, yadun sakhiyun teh tangan yang senang gemar memberi, ya. Tangannya yang pemurah. Artosna ahli surga mah ya henteu kalebet ka jalma anu bakhil, ya. Teu kalebet ka jalma anu pelit, ya. Mudah-mudahan sadayana sing kalebet ka ahli surga ya. Ya. Tangis bejaannya ayeuna ieu. Ayeuna mah makana ulah sok jamatrot wae, ya. Mulai ayeuna layakeun diri urang ciri anu opat teh aya dina diri. Makna karang kita hiji wajah pohon sih kene. Mukanya menyenangkan. Dua, lisannya fasih. Tiga, hatinya bersih. Empat, tangannya pemurah. Coba aya ulah. Nah dari opat-opatnya aya apa ulah? Pokoknya eueuh aja. Aduh, ampun ya. Eueuh aja mah berarti urang can layak atuh jadi ahli surga. Berusaha deui nya. Ya, dia bukan mesa 10 dibikin hiji. Pol, kamari ya cenah rek eka we. Seuri doang. Aya di atas seri mah teh kudu make duit makana seri mah wayahna. Ya, teu kudu make duit ieu, ngomong bagus teu kudu mayar, teu kudu make duit. Nya hate bersih teu kudu make duit, ngan tinggal mengendalikan hawa nafsu. Kemarin orang geus ngabahas tentang para ulama, fungsinya ulama seperti bintang di langit, nyorongan nyaangan nuduhkeun sehingga umat Islam itu tahu mana yang benar, mana yang salah, yang hak, yang benar, sehingga ketika berjalan di atas dunia ini, di atas bumi ini, menjadi bangsa Indonesia tidak tersesat di jalan karena ada penerangan dari ulama. Maka harus bersyukur kalau di masjid ada kuliah subuh seperti ini. Ini salah satu fungsi ulama itu berjalan. Ya, hari ini kan bangsa Indonesia kemarin sudah dibahas. Bangsa Indonesia mayoritas Islam, tapi aturan hidupnya bukan aturan hidup Islam. Hukum yang dipakai tiap hari oleh pemerintahan Indonesia belum menerapkan hukum Islam. Kalau begitu terang apa poek tak kira-kira? Poek. Ya. Berarti kalau begitu bintangnya bercahaya apa enggak? Oh, redup, bukan lagi padam bintangnya. Karena bintangnya banyak yang ngancam. Sionun bintang menyampaikan kebenaran. Memang fungsi ulama itu di situ. Kalau ulama itu harus punya keberanian. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wungkul, hanya saja ya, sedikit jumlahnya orang-orang yang takut kepada Allah itu ulama. Jadi sieuna ulama mah ngan ka Gusti Allah doang. Ya, ai kajelema mah nu disebut ulama mah enggak boleh takut menyampaikan kebenaran, lamun sieun kajelema akhirnya kebenaran enggak disampaikan. Ya, kebatilan yang hari ini seperti ajaran demokrasi kapitalisme, ajaran Islam tidak diterapkan, ajaran kapitalisme demokrasi diterapkan di Indonesia, padahal Indonesia ini mayoritas umat Islam. Berarti kalau Islam tidak diterapkan, yang diterapkan adalah kebatilan. Kalau syariat Islam tidak dilaksanakan, berarti yang dilaksanakan ya oleh hukum yang menyesat. Nah, tersesatnya umat,
tersesatnya bangsa Indonesia itu akibat tidak atau padamnya suara ulama dibungkam, maka ulamanya dipersekusi, ulamanya dikriminalisasi, ya, ulamanya dipenjara, ulamanya ditangkapin, habib-habibnya ditangkapin, dijelek-jelekan, ya. Sehingga suara kebenaran itu menjadi dianggap suara kebatilan. Ini korupsi aman-aman saja di kita itu, maling bentayangan, tapi orang yang menyampaikan kebenaran dibungkam. Ini salah satu, bukan karena ulamanya bintangnya nggak mau bercahaya, nggak ada bintang itu yang nggak mau bercahaya, ya. Mau disebut bintang atau ayo cahayaan, benar nggak? Sebenarnya mah kalau bintang itu pasti asalnya ingin bercahaya, memancarkan cahaya, tapi ada yang berusaha memadamkan, ya, berusaha menghalangi. Nah, makanya di hadis nusanes Kanjeng Rasul nyebutkan mungkin di akhir zaman jelema teh jauh lumpat di para alim, bukan malah mendekat kepada ulama, malah menjauh, bukan malah berkomunikasi, berhubungan baik dengan ulama, malah memutuskan hubungan dengan para alim, menjauh. Ya'ti 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman di akhir zaman kepada umatku, kata Rasulullah SAW, di mana di zaman itu manusia itu lari, menjauh dari para alim ulama, nggak mau menerima ajaran Islam yang disampaikan oleh para alim, malah yang mau nerimanya ajaran yang disampaikan oleh Aristoteles yang bukan ulama, malah yang diambil hukum-hukum dari PBB yang bukan lembaga keulamaan, ya, malah yang diambil dari orang-orang kafir yang tidak sama sekali tahu tentang agama Islam. Itu yang diambil. Demokrasi diambil, kapitalisme diambil. Kapitalisme dari siapa? Dari Adam Smith. Demokrasi dari siapa? Dari Machiavelli. Ya, komunisme, PKI, komunisme dari siapa? Komunis dari Karl Marx, Lenin. Sehingga disebutnya Leninisme. Ngaran jelema Lenin teh ngan orang Yahudi, ya, Leninisme. Wah, nggak mau ngambil ajaran dari Nabi Muhammad, tolak mau dia mah, mau itu, ya. Nah, ini yang disebut dengan lari dari para alim, nggak mau menerima Islam yang disampaikan oleh para alim ulama, tenurut ka ulama. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kondisinya umat sudah menjauh dari ulama, hati-hati, hati-hati, termasuk kita yang harus hati-hati. Kalau jauh dari ulama, akan Allah kasih 3 malapetaka. 3 malapetaka. Yang pertama, yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah cabut keberkahan dari usaha mereka. Usaha naon ge barokah. Nah, nyeun bisnis WC untung mah nombokan lah. Coba tuh dagang lencak bangkrut. Jadi tokeh naon deui nya bandar jengkol kalakah beak jeung modal-modalna, buka showroom motor ya beak
nang saukur sabulannya 2 bulan berjalan. Padieuna geus-geusan ya nyawa parabut jeung manuk ya urang ongko tihana beurit di luhur manuk di tengah-tengah orang wah ya jaba seusut hirupna ge eta pare ya naon deui tah Tahu lakcal we patek doang jauh monyet ini mah maling maling karuhan ya maling ge maling karuhan monyet ge monyet deui pokona mah tatangkalan buahan ge nu sisi Cikuluwung mah geus teu bisa dijagahan ya atau Cikuluwung kan kaseret ini ya ku jelema pesantren yang sajabina ya sehingga tempat monyet geus eueuh seret kabeh ya bisnis naon oge ayeuna berkahna akhirna loba teu nyesa saeutik teu kecuali tinggal daki doang nanglet ya eta cirina lamun ai teu Islam teu dipake mah walaupun Indonesia ini termasuk negara kaya, beunghar Indonesia tuh kaya pisan. Indonesia itu negara paling kaya, masya Allah. Kekayaannya cekus plus tema kayu dan batu jadi tanaman, kolam jadi kolam susu, ya, kail dan pancing cukup menghidupimu. Jadi yang hirup di Indonesia itu cukup pakai kalau kusuk dia hirup anclong menang ayo nama anclong menang sepatu butut menang eta popok budak tak Pak Haji boga empang itu meuni unggal usal hujan aya 50 siki bisa gede beli tuur bos kucing paeh ayo minjem sampah udah sokan wahangan saya kan minjem sampah ke wahangan gue tanyakan ke dokter dulu tenang kesehatannya jadi cai itu jadi tercemar kalau bisa sampah itu ke tempat sampah uangnya melulung ke Cibitung ya bang micin kotoran ke Cibitung kan sedih jienkeun proyek eta ge nya masih ke Cibitung kene wae ngisi nya atuh Pak Haji palabah miceun sampah teh kacabak deui coba ya Allah nya jadi ku Allah keberkahan hidup kita akan dicabut kalau kita jauh dari Islam, kalau kita jauh dari ulama, kalau kita jauh dari masjid. Sok gerak ngajauh banti masjid masjid terpercaya mah hirupna moal bener lain jauh ti ulama teh lain jauh ngajauhan kiaina berarti pan aya ngajauhan ulama mangke ka masjid embung jauh di masjid ge batur ngaji henteu batur menang nasihat menang ilmu ieu henteu batur menang pahala berjamaah ieu henteu engke batur ka surga ieu kitu karunya hirupna ge moal gejeug moal lain nyumpahan aya dalil disampaikan ulah terjadi ulah sampai terjadi karena diri begitu maksudnya karena sayang disampaikan itu jangan sampai terjadi kepada diri kita. Apa untungnya kalau keberkahan oleh Allah dicabut? Sahanu rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kita. Ya. Oh eta mah ngomong begitu karena ingin didekati, enggak, karena ada dalilnya. Ya, kalau nggak percaya silahkan jauhi. Ya, jauhi ulama, jauhi masjid, jauhi pengajian. Pas
pasti keberkahan hidupnya nggak ada, ketenangan nggak ada. Ya, hidup. Coba, ya. Kita itu nggak bisa jauh dari para alim. Orang selama hirup, ya, kudu jeung Islam, ya. Waktu hirup kudu deket jeung masjid karena ada sholat, ada kewajiban sholat berjamaah. Jadi mau nggak mau harus dekat dengan ulama. Mau oke dibawa ke tapang ide buat jeung ulama. Saya ke masjid. Ayah. Ingat tekan ayam lamun geus maot dibawa ke masjid teh. Bawa itu muludan mah. Raja Aban dapat kamari buka puasa berjamaah, ayah hayam ka masjid ngan geus pae. Ulah sarua jeung hayam atuh. Nya, hayam ka masjid ngadon ngising doang hayam mah. Hayam saya terus sok ngising di masjid tah. Wah, aja capek membahan we. Kanangan atuh hayam teh. Pan tai hayam teh lain embung masjid ditincak ku hayam. Hayam nanti boga polo. Hayam ieu mah hayam ka masjid ngadon mot. Cerot we ka dunya tah. Kucing, hayam modal di masjid mah. Bareto hayam eta kucing di dunya tah. Tuh di juru itu tuh, dekat warme itu. Mus aduh iya mus ngabaya astagfirullah orang sautah saya goreng teh ya atau marwat meni ongkek membersihan itu tempat ibadah ya. Jadi dengekeun hayam sukuna baraha kurangnya sarwanya sukuna baraha hayam bro sabro dua ai panona baraha hayam celikna dua amesinna mun hirup eta hayam ngadon geus modal balik mantap salat teh hayam salat berjamaah teh dia menyaritakan hayamnya. Mana ini nama bager DKM di masjid, ayah kamar mandia, ayah WC ya, ayah tempat wudhu karuhah. Bager DKM ayah nama. Segala enak difasilitasi, segala sesuatunya disiapkan. Air ada di masjid, listrik tinggal krek, cai tinggal kruk, gelontor. Pernah tak ayah di jenuh mapai cai memainkan cai ayah tak jamaah tak bager DKM mah orang tinggal naik sholat na cai tinggal naik wudhu na naik ngalah cai na listrikna can pernah di titah dipang mayarkeun pernah tak ayah kumpulannya kabihannya jeung mayar listrik pernah token tuh mesti bunyi tuh bejakan ke Pak RW, Pak RT nggak pernah terus tinggal make eta hayam dengekeun hayam hirup sukuna dua ka masjid ngadon geus modal teh astagfirullahaladzim nya rek kumaha meunang kabarokahan hirup model kitu moal barokah nya. Nah, jadi harus seorang muslim itu harus ibadah. Kita ini bukan binatang, kita ini manusia yang telah dimuliakan jelema mah Allah teh ya. Mana aya hayam di WC ya, mana aya embe di kamar mandian.
Tah Pak RW tah Pak RT nya berpuluh-puluh tahun nyiarang we geus pangnyiankeun WC can yang we manusia mah Masya Allah. Makanya cek Allah walaqad karramna bani Adam, yakin kaulah geus ngamulyakeun ka anak dimulyakeun urang mah ku Allah teh dimulyakeun titah jadi jalma anu jangan seperti binatang. Jadi kalau kita ingin hidup berkah harus melaksanakan ajaran yang disampaikan oleh para alim. Terus jangan marah, ya. Ulah ewa kan nyampaikeun. Sebab ulama mah nyampaikeun ge eta dititah ku Gusti Allah. Menyampaikan kebenaran itu memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, malapetaka yang akan terjadi, ya, Allah akan memberikan wa yusallituna sultanan zaliman. Allah bakal masihan pemimpin anu zalim. Pemimpin teu boga kanyaah ka urang. Rek kumaha atuh teu zalim, ai teu make Islam mah aya nu adil. Jauh dari ulama berarti jauh dari ajaran Islam. Akhirnya pemimpin itu menerapkan hukum yang bukan hukum Islam. Maka pemimpin ketika tidak menerapkan hukum Islam masuk ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Para pemimpin yang tidak mau menerapkan hukum yang Allah turunkan, maka pemimpin tersebut termasuk pemimpin yang zalim. Jadi pemimpinnya sultanan zalim, walaupun agamanya Islam, tapi pemimpin zalim, pemimpin yang tidak sayang terhadap rakyatnya. 2024 ini pajak akan naik 12%. Pajak naik 12%. Kalau pajak naik 12%, listrik naik 12%, beli mie nanti pajaknya naik 12%, beli tarasi pajaknya naik 12%. Habis, kan kita hidup ini nggak ada yang terlepas dari pajak. Pakai peci, pakai naon kabeh, HP naon segala macam, pulsa pasti aya PPN namanya. Pajak negara, pembayaran pajak negara. Itulah kalau sistem demokrasi. Kalau salahnya di sini kalau pakai pemerintah, kalau pakai demokrasi, pakai kapitalisme, untuk memajukan negara itu hanya dua. Yang pertama ngutang ke luar negeri supaya negara orang maju. Yang kedua meningkatkan pajak. Meningkatkan pajak, pemimpin harus meres keringat, nyekek rakyat. Mau nggak mau? Kalau nggak mau ngutang, nyekek, sehingga disebut Dracula State, negara Dracula. Negara Dracula teh pemimpinnya kayak Dracula. Apa? Dracula sok naon? Menghisap darah rakyat. Beda dengan pemerintahan Islam. Kalau pemerintahan Islam nanti kekayaan alam yang ada di kita itu dikelola oleh negara, supaya negaranya negara kuat. Ya, akhirnya negaranya punya uang karena kekayaannya tidak diprivatisasi, tidak diserahkan kepada asing. Dan kalau dalam sistem demokrasi kekayaan alam kita dibikin ke asing. Kalau kita ngambil dari asing dihitungnya ngutang, balik pakai sistem riba, emas di urang di dia dibikin kan itu gratis. Ai urang ngiyem duit di itu dianggap hutang bari bayarna pakai
bunga riba. Ya, kekayaan alam dikasih ke penjajah, ke asing. Bagaimana negaranya? Mau nggak mau nyekekan lewat meningkatkan pajak penghasilan, pajak produktif, pajak penghasilan, pajak segala macam, pajak usaha, pajak semuanya nggak ada. Maka kalau ingin ya negaranya APBN-nya meningkat, mau nggak mau nyekekan rakyat cekek. Kalau tidak, ngambil hutang dari luar. Yang kemarin udah seberapa jumlahnya? 8.225 triliun. Ternyata bukan 28 juta per orang, 29 juta, naik deh lain sejuta per orang. Jadi dalam sistem demokrasi begitu, beda dengan sistem khilafah. Kalau dalam sistem khilafah, kekayaan milik Indonesia ini tidak diserahkan ke yang sekarang misalkan dikuasai oleh asing, justru diambil alih, disita menjadi milik bangsa diambil lagi menjadi milik Indonesia, kemudian dikelola oleh pemerintahan, hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Hebat nggak Islam? Kalau begitu pakai kapitalisme, kira-kira Indonesia sejahtera semua. Tapi ka orai tak-takan ya, sampai hari kiamat nggak bakalan sejahtera kalau selama pakai demokrasi. Saran kemarin jadi tim sukses. RT katanya ya mereka itu AB hasil nang abe kolek bungal poin Ketipu orangnya. ketipu deh Negara gocap 5 tahun. coba gocap ngaku aja namanya tak amari mah teu ngaku Andis 25. atuh kabeh rek 01 02 03 ge anu teu make 5 duit tahun gocap. Macet naik kurang ditipu. 5 tahun makanya ketakutan. tapi suka mau naik nomor gocap deh tadi mana Diterima. Kalau diterima nggak nyawa doang. Iya. Terima kasih. Nyawa dibuka wae buat tanpa pembahasan. Jadi sanksi nyawa doang. Saya mau wali maaf deh. Soalnya saya ketipu. jadi harus disadari oleh umat Islam. Dengerin nih, ini ngomong bukan asal nyeletuk, bukan. Jadi kalau pakai demokrasi kapitalis, negara Indonesia yang mayoritas umat Islam ini, negara kaya ini, untuk menaikkan APBN, anggaran belanja negara itu diambil dari nyekek menaikkan pajak. Daek dicekek terus-terusan. Mau dicekek, dihisap darah kita, keringat kita terus-terusan. Sementara kekayaan alam diberikan kepada asing. Ya. Pak Haji menemukan satu hadis, Masya Allah. Ya. Ciri-ciri kiamat salah satunya itu. Ternyata harta pahit itu diserahkan kepada asing. Ya. Ciri satu kiamat sudah datang adalah al-fai dualan. Harta kekayaan alam milik umat Islam itu dikuasai oleh negara-negara lain, negara-negara asing. Itu termasuk ciri kiamat. Bukan dikelola oleh negara kita. Padahal kalau ini dikelola oleh negara kita sendiri, tidak diserahkan kepada asing, tidak diserahkan kepada penjajah,
oleh para penguasanya, dikelola oleh negara sendiri, oleh kita sendiri, pemerintahan Indonesia. Indonesia itu akan menjadi negara superpower, menjadi negara daulatul ula fil alam, negara pertama, negara penguasa satu-satunya di dunia. Coba bayangin, menjadi negara kaya, kuat, ditakuti oleh musuh, berwibawa. Umat Islam akan dimuliakan, nggak bakalan dilecehkan, nggak bakalan dihinakan, nggak bakalan dibantai, nggak bakalan di genosida. Kalau umat Islam ini mau kembali menerapkan hukum. Gimana kalau pakai kapitalisme? Jadi kekayaan alam milik kita bersama dikasih kepada penjajah. Negara ingin supaya kita negara ini punya uang, minjem utang luar negeri. Kalau tidak ngutang, ya harus menaikkan pajak. Kalau pajak ditaikkan, negara mungkin bisa jadi punya uang, tapi yang jadi bebek belur rakyat. Kamu pajak dari siapa kalau bukan dari rakyat? Harga-harga sembako pasti naik, segala macam naik. Kolor doang mau turun. Yang susu, ini. Ya. Yang lain semuanya. Paham tuh? Paham nggak? Jadi kalau kita ingin punya negara maju, harus nyekek dalam sistem demokrasi. Tapi kalau dalam sistem khilafah, dalam sistem Islam, kekayaan alam yang hari ini dikuasai oleh asing itu diambil menjadi milik Indonesia, dikelola oleh negara, kemudian diberikan untuk kesejahteraan. Kurang rek lebaran teh dipanggil ke Pak RT, Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Besok bawa kakak ke lapangan desa kumpul. Rek naon Pak RT? Arek di Pasihan emas. Beas karo. Lain beas emas. Lain Mas Fardan, Maulana Ustaz Fardan. Karena Mas Fardan sudah jadi Ustaz. Ustaz Fardan Maulana sama Ustaz Uus Maulana. Ustaz Fardan ini milu jeung Pak Haji ngaji ke Tanah Sareal balik ke Bogor. Mau ini ciuman lemunah. Perang sana habis, pada air bermacam habis. Pahil kiai na. Ai Pak Haji tadi ciuman, mana ciuman? Ampun. Ai kamari emang aja Pak RT tak didangdanan gugur ini. Aduh nu ciuman Pak RT dek diantep. Mana pakai suhu udang-udang. Kerok. Ai praktek dibere cincin teu na. Leungeunna jempol kabeh. Ampuh eueuh curug eueuh cingir. Kayak jelema gotol gitu. Kayak urang mah aya cingir, aya ieu. Main nama jempol. Ayunya lihat. Itu cek Kiai Banten teh abah mah cenah tuh nya nu asup ai yang milihan hayang nu bagus pas nu bagus teu asup batu asup. Astagfirullahaladzim. Kita lihat cai Pak, kita lihat asup. Ya Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan kapayunnya kurang sadayana wayana Islam ieu ya, sehingga kita ini betul-betul bukan hanya hidup di dunia ini sejahtera, punya pemimpin yang adil yang bisa mensejahterakan rakyatnya, juga nanti di akhirat kita masuk surga hanya dengan Islam Pak
Yang bisa menyelamatkan kita untuk menjadi ahli surga itu hanya dengan ajaran Islam, bukan dengan demokrasi, bukan dengan kapitalis, apalagi komunis, ateis, sosialis dan sebagainya. Enggak. Kita akan selamat dunia dan akhirat hanya dengan Islam. Sekali lagi, kita akan selamat dunia akhirat hanya dengan Islam, bukan dengan kapitalisme, bukan dengan demokrasi, bukan dengan komunis. Al-hadirin yang beriman salih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sayyidina wa barik wa sallam حمدا يعطي عرفك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد افضل الصلوات واشرف المخلوقات واسعد المخلوقات الذي انواع الرزق والفتوحات والكريمات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا رزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا فيه من كل جهة من خزائن غيرك بغير منة المخلوقة بمن فضلك وكرامك بغير حساب به محالنا وبيوتنا ومسجدنا ومجلسنا واصل به إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة الحج والعمرة وقضي به ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نتوسل ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رحمة الله. نتوسل بك ونتوجه بك إلى ربنا أن تقضى حاجاتي وحاجاتنا. Silakan sebutkan hajatnya masing-masing, cukup dalam hati kita, minta kepada Allah segala hajat serta kebutuhan kita dan maksud serta tujuan kita insyaallah dikabul oleh Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah natawassal ilaika binabika natawassal ila Rabbina ya Allah an tuqda hajati wa hajatina ya Allah. Iqdi hajatina iqdi hajatina iqdi hajatina iqdi hajatina hasil maqasidana حصل مقاصدنا حصل مقاصدنا حصل مقاصدنا يا الله حصل مقاصدنا ببركة الله بالشفاعة الرسول وبكرامة أوليائك يا الله سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس سلطان الأولياء شيخ يوسف بن الحارث شيخ تقييد بن الحارث bersama saudara Syekh wali tis'ah beliau saudara dari Iqdi hajati wa hajatina wa qawi imanana wa
وحسن أخلاقنا وإلى الخير قاربنا شر أمرنا واغفر حوائجنا في أموالنا ورزاقنا واجعلنا دولة إندونيسيا دولة الإسلامية ذات الخلاف على منهاج النبوة تطبيق شريعة العلم مع شريعة الإسلام ولدعوة إلى Washfi marlana ya Allah pilihan itu damang di dunia mudah-mudahan sebutkan kurang sebutkan ke Allah mudah-mudahan didamangkan dari saya. Ishfi Allah Allahumma rabbana nasir bil bashar ishfi أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي الله أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي الله أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوة الأبدان وأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وقراءتنا وتقصير تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم